Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Shalom, selamat malam, selamat kembali kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, muliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Namun sebelum kita beribadah pada saat ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi saluran bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam kasih karunia Yesus Kristus Juru Selamat kami untuk persekutuan di malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya hikmat Tuhan menolong kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini dan mengerjakannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara silakan menyiapkan pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 23. Kita akan membaca satu ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Karena itu mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini yang menyatakan. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk mengerti teks bacaan kita pasal 23 Kisah Rasul ayat yang ke-11, saya sangat menyarankan saudara untuk membaca paling tidak mulai pasal 20. Karena di pasal inilah saudara akan menemukan beberapa hal, pasal 21, karena dari situlah kisah hingga dia tiba di Yerusalem. Mundur ke belakang sudah diingatkan oleh Nabi Agabus di pasal 21 bahwa mereka akan tiba di Yerusalem
lalu Paulus akan mengalami penganiayaan. Maju ke depan, saudara akan menemukan Paulus tetap ke Yerusalem. Dan ketika dia tiba di Yerusalem, ini yang terjadi. Dia benar-benar ditangkap. Kalau saudara baca lebih jauh di pasal 22, dia berani berbicara di depan orang Yahudi, tapi enggak juga. Masalah demi masalah dia dapat, orang tidak senang. Bahkan kalau saudara membaca lebih jauh di pasal 23, ayat 1 hingga yang ke-10, itu luar biasa. Sampai dia kena tampar. Tolong lihat pasal 23 ayat 3. Ayat yang kedua, imam besar tampar dia karena dia mau ngomong. Pokoknya begitu banyak penderitaan yang dia alami ketika dia tiba di Yerusalem. Ini menarik Bapak Ibu. Lalu jika saudara bertanya, di mana peran Tuhan? Nah ini kan menarik toh. Di tengah penganiayaan dan perlakuan tidak adil dialami oleh Paulus, Tuhan ada di mana saat itu? Mungkin seharusnya kan dia menolong hambanya. Nah kita menemukan di ayat yang ke-11, pokoknya sudah terjadi perpecahan, sudah kisruh, ramai banget Yerusalem waktu itu. Pada malam berikutnya ayat 11 bilang Tuhan datang. Ketika saudara membaca ayat 11, baiknya kan saya bilang baca pasal-pasal sebelumnya, kita dapat berita baik di ayat yang ke-11. Ternyata Tuhan datang. Bahkan Alkitab berkata, berdiri di sisinya. Aku akan membebaskanmu, aku akan menolongmu, aku akan menghindarkanmu dari masalah ini. Silakan baca ayat 11. Bapak Ibu akan kecewa. Gak ada redaksi yang saya omong tadi, gak ada. Redaksinya bilang begini, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya ampun, harapannya karena Tuhan sudah datang, ada di sampingnya, barangkali merangkulnya dan bilang, Paulus, kasihan kau ya, oke lah sabarlah 1-2 hari ini, pokoknya kau akan menang di mahkamah agama atau apa kek. Enggak, malah dibilang kuatkan hatimu, karena di Yerusalem ini kau berhasil bersaksi dengan baik, kau akan bersaksi juga di Roma. Bapak Ibu, saya penasaran teks ini, saya buka sampai bagian mana dia tiba di Roma. Saudara akan menemukannya di pasal 28. Di pasal 28 dia tiba di Roma. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, ayat 11 ini tidak detail ngomongnya. Sebagaimana kau memberitakan namaku dan bersaksi di Yerusalem, kau juga akan pergi ke Roma. Kuatkanlah, tolong lihat kata kuatkanlah hatimu. Kenapa mesti kuatkan hatimu? Ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat 12 sampai ayat 28, ya ampun, di Kaisarea dia digiring, disikat dia di situ, berangkat lagi kemudian menuju Roma, karam itu kapal, tiba di Malta, digigit ular. Nanti baca seterusnya, Bapak Ibu akan menemukan sadis banget ini. Sampai kemudian itu hampir saja kayaknya ini orang yang jahat kata orang-orang Malta. Hampir saja dia disikat. Syukurnya ular yang gigit dia itu tidak bikin dia apa-apa. Orang langsung pikir dia dewa. Ada peluang dia sembuhkan pembesar di Malta. Sampai ke Roma, ini juga luar biasa Bapak Ibu. Bertemu dengan orang-orang menerima, bertemu dengan orang-orang yang menolak. 2 versi dia dapat. Lalu kalau saudara baca hingga akhir, oh itu maksud Tuhan. 2 tahun dia dirumahkan. 2 tahun dia di penjara, di luar penjara, tahanan kota. Dan disitulah 2 tahun dia memberitakan Injil di Roma. Sayang, Alkitab tidak kisahkan menang nggak dia banding. Nggak ada. Yang ada adalah cuma sampai di situ. 2 tahun dia jadi tahanan rumah di Roma. Dan kemudian terus memberitakan Injil. Saya mau menyampaikan ini untuk bilang begini kepada Bapak Ibu. Kata kuatkanlah hatimu
bukan memberi indikasi masalahmu ku angkat, Paulus, dan kau akan aman-aman saja. Enggak. Justru karena prestasimu di Yerusalem, kau akan dapat tugas yang lebih berat, yaitu menuju ke Roma. Karena itu kuatkanlah hatimu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang berpikir bahwa penyertaan Tuhan bagiku ditandai dengan berakhirnya persoalanku, enyah masalahku, keadaanku kembali pulih. Berapa banyak dari saudara yang berpikir kalau Tuhan ada di samping saudara, berarti aman-amanlah kehidupan ini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan tergoncang dengan pernyataan saya, bahwa kalau ada Tuhan di sampingku, apapun yang ku alami dan ku jalani, pasti saya akan baik-baik saja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika membaca ayat yang ke-11 dan kisah Rasul Paulus, seharusnya mata iman kita dan pemahaman kita tentang penyertaan Tuhan berubah. Apa itu? Tuhan menyertai Paulus bukan supaya rasa nyaman Paulus terpuaskan. Saya ulangi. Tuhan menyertai Paulus dengan janji yang luar biasa ketika menampakkan diri di sampingnya, bukan kemudian membuat rasa nyamannya terpuaskan, atau dia kemudian bisa aman-aman saja, sehingga fokusnya pokoknya kalau Tuhan ada pada diriku, aku baik-baik saja. Keliru saudara. Saya terkejut membaca ayat 11 ini. Ternyata fokusnya salah. Tuhan menyertai engkau bukan untuk engkau. Saya mau bilang, Tuhan ada menyertai Paulus bukan untuk Paulus. Keliru. Aku menyertai Paulus ya untuk aku. Dan tangkap maksudnya. Aku menyertai Paulus dan kuperintahkan dia kuatkan agar misi yang lebih besar mampu dia jalankan. Misi apa itu? Pekabaran Injil. Untuk siapa itu? Untuk Tuhan, bukan untuk Paulus. Mudah-mudahan tangkap. Saya mau bilang ulang, penekanan kuat bahwa Allah ada di samping Paulus, meneguhkan dan menguatkan, bukan supaya kepentingan Paulus tercapai. Salah Bapak Ibu. Supaya ujung-ujungnya maksud dan rencana Tuhan yang tercapai. Kasihan. Apa itu? Roma mendengar Injil, Roma melihat kemuliaan Allah melalui Paulus yang kemudian dipaksa menuju Roma. Karena itu saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu Saudara, ujung-ujung akhir hidup Bapak Ibu Saudara yang ditargetkan Bapak Ibu dan saya, jangan salah fokus. Supaya saya, agar saya. Salah. Harusnya supaya Tuhan, untuk Tuhan, agar Tuhan. Harusnya begitu. Engkau minta kekuatan, engkau minta penyertaan, bukan untuk engkau, tapi engkau minta kekuatan, minta penyertaan, supaya di hidupmu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Proses ke Roma itu luar biasa. Tapi 2 tahun lamanya Paulus diberi kesempatan untuk memperkenalkan Injil kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di Roma. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu untuk bilang begini. Dalam kelemahan, di kekalutan Paulus, Tuhan datang menemuinya. Saya mau katakan hal yang sama. Di kelemahan saudara, di susah saudara, Tuhan datang menemui saudara. Barangkali tidak mengangkat masalah saudara, tetapi memakai saudara untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu Roma saudara, dalam tanda kutip. Maka saya mau bilang begini, dalam susah saudara, dalam kesulitan saudara, Tuhan menguatkan saudara, tapi ujungnya bukan untuk saudara dan saya, tapi supaya untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bersih berbagi
Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, untuk sukacita dan damai sejahtera yang kami alami di perjalanan hidup ini, untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan melalui ibadah keluarga di hari ini, bahkan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Di balik penderitaan yang dialami oleh Paulus diminta untuk teguh dan kuat, sebagaimana Tuhan pun mengharapkan hal yang sama bagi kami. Tekanan-tekanan hidup yang kami jalani bukan merapuhkan kami, justru sebaliknya mengajak kami untuk teguh dan kuat, untuk hal-hal yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan kepada kami. Sebagaimana Paulus dipercayakan Roma, ketika berbagai hal yang sukses di tengah tekanan, dia berhasil melakukan yang terbaik bagi Tuhan di Yerusalem. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pada kesempatan ini, di syafaat ini hamba berdoa dan menyerahkan semua umat Tuhan yang turut tunduk bersama di syafaat dalam ibadah keluarga ini. Engkau mengenal kami satu demi satu dalam hidup masing-masing yang kami jalani. Tuhan juga tahu apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan di sepanjang perjalanan masing-masing bersama keluarga. Di duduk berdiri kami, di berbaring dan dibangun kami, semua tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu, segala hal yang sedang kami siapkan untuk masa depan rumah tangga, keluarga, dan anak-anak kami, hamba berdoa dan memohon Bapa berkatilah tiap-tiap pribadi bersama keluarga masing-masing mereka saat ini. Tuhanlah yang tuntun, Tuhan pula yang sertai, agar dimanapun dan apapun yang keluarga ini dan jalani masing-masing, tingkap berkat Tuhan selalu tercurah. Di tiap kerja, di tiap usaha, demikian pula turun-temurun anak-anak bermasa depan di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk beberapa yang sedang bergumul karena sakit, barangkali juga karena duka cita, atau merencanakan sesuatu menghadapi beberapa persoalan berat di masing-masing keluarga. Untuk mereka pula hamba memohon, berkenanlah Tuhan memulihkan tiap mereka yang sakit dan disembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan, tapi menganugerahkan juga pengharapan iman bagi beberapa saudara yang sedang menghadapi berbagai soal yang besar. Karena kami percaya dengan Tuhan dan karena Tuhan, kami dimampukan menghadapi tiap gumul yang tak mudah ini, karena pertolongan Tuhan yang tiada henti. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Ini doa kami, ini sembahyang kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum,
ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami, bahwa ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kembali dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas di
arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.